Oke. Eee, Bicara nggak sih? Oh iya. Ya, ini kita belajar kita lanjutkan teknik penentuannya ya. Dan ya lanjut aja, eee direkam. Oke, ini ada dua bentuk ya untuk yang substitusi yang merasakan. Yang pertama ini, kalau kita ketemu bentuk seperti ini, dengan AX tambah B gitu ya. Kalau ketemu bentuk seperti ini standar sih. Kita misalkan U-nya itu akar N AX tambah B gitu. Semuanya ya, eee, ya udah gitu. Jadi kalau ketemu bentuk yang ini kita bisa bisa ya, bukan bukan harus, jadi bisa, dilakukan sebagai alternatif gitu. Kalau ketemu bentuk yang akar pangkat N AX tambah B, ya misalin aja U-nya itu semuanya gitu. Biasanya kan kita hanya misalin AX tambah B-nya aja gitu. Ini kita misalkan semuanya ya, salah satu alternatifnya. Nah, ini contohnya ya, misalnya ini kan ada akar X gitu ya. Jadi ya kita misalkan U-nya itu akar X. Nah, kenapa namanya yang, substitusi yang merasionalkan ya? Ya standarnya sih menghilangkan akar gitu, menghilangkan bentuk akar ya. Kalau kita punya akar pangkat N AX tambah B, ya kita misalkan U-nya itu akar N AX tambah B, ya berarti kan akarnya hilang, tinggal U gitu. Ya, makanya ini, substitusi yang merasionalkan salah satunya yang seperti itu. Oke, ini DU-nya itu 1/2 akar X dx gitu ya. Dan kita mau mengganti dx-nya kan. Jadi dx-nya itu 2 akar X du. Tapi ya yang ini ada akar X, ini ada U. Tapi kan kita tahu akar X-nya itu U. Jadi dx-nya itu ya 2U du. Gitu. Ya. Ini integral ini kita bisa ganti, pertama dx-nya jadi 2U du. Yang kedua X-nya itu apa? Ya kalau U-nya itu akar X, ya akar X dikuadratkan ya U kuadrat gitu ya. Akar X dikuadratkan kan jadi X. Ini jadi U kuadrat min gitu. Ya, dan kita bisa, duanya keluar aja. Ini U-nya bisa dikeluarin, coret-coret gitu ya. Dan ini semester kemarin ini jadi ln satu mutlak gitu, plus C. Dan ini sebenarnya 2 ln akar X min 1 plus C. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini, uh, alternatif misalkan gitu ya. Kalau kita ketemu yang bentuk akar, oke kita misalkan.
Kadang mungkin emang cuma ini yang bisa kita misalkan. Contohnya akar, eee, bentar, kita cobain aja ya kalau nggak jalannya sudah. Gini ya, oh, X kotak gitu. Kalau ini doang sih bisa langsung. X kotak, kalau record X saja. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa misalkan U-nya itu X+1 gitu ya, bisa aja kayak gitu. Dan ya ya udah gitu, tapi ya di luar bahasan ini ya, yang standar kan U-nya X+1 gitu. Tapi di sini kita misalkan U-nya itu ya, untuk menghilangkan bentuk akarnya, kita misalkan U-nya itu ya semuanya gitu ya, X+1. Ini yang kuadratnya ya akar pangkat 5 X+1 kuadrat itu sama aja dengan akar pangkat 5 X+1 seluruhnya dikuadratkan gitu ya. Jadi yang kuadratnya nggak perlu ikut. Terus dari sini DU-nya itu, ini kan pangkat 1/5, jadi 1/5 seper eh, seper akar pangkat 5 X+1 pangkat 4 gitu ya. Oke. Terus akar pangkat 5 X+1-nya itu U. Ini jadi seper 5U pangkat 4. Lupa DX-nya. Dan kita punya DX-nya itu sama dengan 5U pangkat 4D. Gitu. Ya, jadi akarnya hilang. Pakai cara yang lama juga sebenarnya bisa sih. Nah, terus kalau kita punya U-nya akar pangkat 5 X+1 berarti kan U pangkat 5 sama dengan X+1. Dari sini kita dapat X-nya. X-nya itu U pangkat 5 min 1. Terus akar ini semua jadi ya U kuadrat gitu ya. Akar pangkat 5 X+1-nya U, terus dikuadratkan. Dikali DX. DX-nya itu 5U pangkat 4 D. Gitu. Dan ini kalau kita kalikan 5-nya, ini U pangkat berapa? 11 min U pangkat 9. 6. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pak, itu konstantannya kelupaan, Pak. Oh iya. Oke, nah ini yang bentuknya kayak gini ya. Alternatifnya kita bisa menggunakan pemisahan yang ini. Oke, berikutnya cukup standar juga bentuknya. Kalau kita ketemu 3 bentuk ini udah apa? Udah ini juga ya. Pemisahannya itu kayak gini gitu. Walaupun tentunya seperti biasa ada cara lain gitu. Tapi ini alternatif yang cukup ampuh gitu. Ya.
Jadi kalau kita punya akar akurat min X kuadrat, kita misalkan, biasanya kan yang dimisalkan itu U dalam X gitu ya. U dalam X. Nah yang ini dibalik. Kita misalkan X-nya sebagai sesuatu. Gitu. Ya, cukup berbeda. Gitu. Jadi X-nya asin T, X-nya ini atan T, X-nya asekan T. Ini perlu diberi batas karena kita nanti perlu membalikkan. Kita perlu membalikan lagi yang tadinya integralnya dalam X, diubah ke dalam T, dibalikan lagi ke dalam X, berarti perlu apa? Ada sin inverse-nya gitu. Dan ya untuk membalik itu sinus itu harus dibatasi gitu. Makanya ada batasan untuk T. Ya. Nah, kenapa dimisalkannya seperti ini? Saya kasih contoh yang enggak di buku udah. Ya udah, buku aja. Kenapa dimisalkannya seperti ini, milihnya gitu. Kenapa X-nya itu asin T dan seterusnya. Itu karena ini alasannya. Ya. Kalau kita misalkan yang saya jelaskan yang pertama ya. Kalau kita misalkan X-nya itu asin T, X kuadrat kan jadi ini. A kuadrat sin kuadrat. Terus A kuadratnya keluar, ini akan menjadi 1 min sin kuadrat dan 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat. Jadi tinggal A cos T. Mutlak A cos T, karena T-nya di antara min pi per 2 sampai pi per 2, dia selalu positif, mutlaknya hilang. Gitu. Yang kedua juga sama. Yang ketiga sedikit repot karena tetap ada plus minusnya. Gitu. Ya. Jadi kenapa kita perlu memisalkan X-nya itu asin T kalau bentuknya akar akurat min X kuadrat? Karena setelah kita substitusi, yang bentuk akar ini hilang, tinggal A cos T gitu. Ya, dan ini tujuannya kan merasionalkan, menghilangkan bentuk akar. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Contoh. Misalnya, ya yang sederhana aja. 4 min X kuadrat dx gitu ya. 4 itu kan 2 kuadrat, jadi kita bisa menggunakan bentuk yang pertama ini. Jadi kita misalkan hanya itu 2 kan ya. Kebiasaan. Dari sini dx-nya itu ya 2 cos T dt. Dan ya proses ini ditulis aja gitu ya. Jadi ya walaupun kita tahu ujungnya bakal seperti ini gitu, bahwa akar A kuadrat X kuadrat itu akan menjadi A cos T, tapi proses itu ditulis. Ya. Toh nggak agak banyak gitu langkahnya. Jadi integral akar 4 min 4 cos T, terus dx-nya itu jadi 2 cos T dt. Ya. Dan ini jadi 2 cos T dikali 2 cos T dt. Ini jadi 4-nya kita keluarkan. Cos kuadrat T dt, dan yang kemarin gitu kan, yang kita baru belajar kemarin, cos kuadrat itu berubah jadi 1 plus cos 2T per 2. Gitu. Itu ya. Dan ini jadi 2, integral 1 itu T, integral cos 2T itu setengah sin 2T plus C. Oke, nah terus kita balikan lagi ke dalam X. Nah, kalau kita punya X itu 2 sin T, berarti kan, lupa. Harusnya ditulis. Saya lupa nulis. T-nya itu di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Nah, kalau X-nya itu 2 sin T, berarti sin T itu kan X per 2 ya. Sin T itu X per 2. Kalau kita gambarkan segitiganya, segitiga siku-siku, ini T, sinus itu kan ini dibagi ini. Itu ya. X per 2 sinus T. Jadi yang ini tuh 4
min X kuadrat. Ya. Oke. 2 mungkin jadi 2T, dan kalau sin T itu X per 2 berarti ya T itu sin inverse X per 2 ya. Inverse-nya. Terus ditambah, nah yang ini mungkin udahlah. Tulis di sampingnya aja ya, biar langsung. Setengah sin 2T. Sin 2T itu kan 2 sin T cos T ya. Jadi ini bisa kita tulis jadi sin T cos T. Nah, sin T-nya apa? Sin T-nya kan dari pemisalan kita tahu sin T-nya itu X per 2. Cos T-nya itu ya dari segitiga ini kita tahu ini jadi akar 4 min X kuadrat per 2 kita. Oke. Dan ini ada 2 di depan, 2 dikalikan, terus ini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Sorry, ini agak cepat, tapi ya semoga nangkep gitu. Ada beberapa langkah yang tidak saya tulis dengan detail. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Yang cos kuadrat T jadi 1 tambah cos 2T per 2 dari mana ya Pak? Identitas kan? Oh, dari rumus identitas. Ini? Siap Pak, makasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau enggak dicobain ya. Silahkan coba. Saya tunggu mungkin 5 menit gitu. Integral. Apakah ini menarik? Oke. Oh, ini aja. Ya, silahkan. Integral dx per akar 9 plus X kuadrat. Tidak pindah. Rapihnya segini.
Ini setidaknya berbeda dengan yang pemisalan biasa gitu ya. Setidaknya langkah awalnya udah fix gitu ya. Kalau ketemu bentuk ini, oh oke, langsung misalin yang ini. Kita nggak perlu mikir-mikir lagi apa sih yang mesti dimisalin gitu ya. Enaknya sih itu. Oke, berarti ini yang kita misalkan itu kan X-nya itu 3 tangan T ya. Karena 9-nya itu kan jadi 3 kuadrat. Bentuknya 3 kuadrat tambah X kuadrat. Berarti X-nya itu 3 tangan T. Dan T-nya itu di antara pi per 2 sampai pi per 2. Ditulis aja batasnya ya. Kadang relevan, kadang enggak. Di sini sih enggak, tapi maksudnya relevannya itu di sini. Pas kita menarik akar gitu, mutlaknya bisa hilang gitu. Pentingnya di situ ya. Batas itu pentingnya di situ. Oke. Terus ya dari sini kita ganti. Oh lupa. Nyari dx ya. Kalau x-nya 3 tan t, dx-nya itu ya 3 sekan kuadrat. Ini jadi 3 sekan kuadrat t dt. Akar 9 tambah 9 tangan kuadrat T, terus 9-nya keluar, 1 plus tan kuadrat jadi sekan gitu ya. 3 sekan kuadrat T dt per akar ya 9 ya tadi yang saya sebut sih. Terus yang ini jadi sekan kuadrat diakarkan jadi mutlak 3 sekan kuadrat, tapi karena ya ini karena batas jadi tinggal 3 sekan kuadrat T per 3 sekan T. T ya. Dan ini tinggal sekan. Nah, saya nggak tahu integral sekan semester lalu sudah diajarkan, sudah dilihat belum triknya rada ini sih, rada di luar dugaan, walaupun idenya itu memunculkan sesuatu yang memunculkan pecahan yang kayak sin kayak tangan gitu. Tangan itu kan sin per cos, dan kebetulan aja itu udah langsung cos yang di bawah itu kalau diturunin jadi sin gitu. Nah, kalau sekan kan nggak bisa langsung kayak gitu, makanya untuk mengintegralkan sekan sebenarnya udah ada kan kayaknya di list integral itu harusnya udah, tapi ya udahlah. Ini kita kalikan dengan sek T tan T, terus bisa minus juga sih sebenarnya, sek T plus tan T dt.
gitu ya. Kan sek T plus tan T dibagi sek T plus tan T itu saling menghilangkan, jadi nggak masalah. Nah, terus dari sini ini jadi sekan kuadrat T plus sek T tan T. Kalau kalian lihat, yang di bawah ini turunannya itu yang di atas gitu. Ya. Jadi sek T plus tan T diturunkan, sekannya jadi sekan tangan, dan tangannya jadi sekan kuadrat gitu. Ya. Jadi ya ini kita bisa misalkan, dengan menggunakan pemisalan U-nya itu sekan T plus tangan T, kita punya DU-nya itu sek kuadrat T plus titik gitu ya. Dan ini langsung jadi simbol seper U DU. Jadinya len mutlak U plus C. Dan U-nya itu ya gitu. Sek T plus tan T. Ya. Seperti itu. Oh ya, belum beres sih. Ini baru T ya. Perlu kita balikan lagi ke dalam X. Ya, cukup banyak yang bisa dilakukan. Kita punya pemisalnya apa sih, lupa. X-nya 3 tangan T. Di X-nya itu 3 tangan T. Oh, karena ujiannya bakal ada esai dan offline, mungkin sekali-sekali nanti pas review lah, perlu perlu belajar cara menulis yang baik ya, cara menulis matematika yang baik. Ini T X per 3, ini akar X kuadrat plus 9 ya, 9 plus X kuadrat. Oke. Dan sekan itu seperkos, jadi akar X kuadrat plus 9 per 3 ya, si sekan T. Ini akan berubah menjadi akar X kuadrat plus 9 per 3 tambah tangannya itu tadi apa, X per 3 gitu. Oke, gitu deh ya. Dari sini sebenarnya bisa disederhanakan lagi, tapi ya cukup lah. Ada pertanyaan? Ya lagi harus latihan sih, saya nggak tahu ini kayak gimana, tapi ya gitu. Oke. Ini ya lurus-lurus aja gitu. Kalau ketemu bentuk ini, oh oke, udah pasti pakai pemisalnya ini. Kalau nggak mau mikir lagi gitu ya, kita bisa langsung seperti itu. Oh, pakai pemisalnya, terus jalanin aja. Ya. Yang integral sekan ini sebenarnya bisa langsung juga kalau udah tahu trik ini gitu. Kita nggak perlu lakukan ini tiap mengintegralkan sekan gitu. Langsung aja integral sekan itu len sekan T plus tan T gitu ya, mutlak. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Itu, ya,
integral fungsi rasional. Oke. Ya, apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional itu kan polinom dibagi polinom sebenarnya ya. Fungsi rasional itu pembagian antara dua fungsi polinom. Kayak apa? Kalau kita punya bilangan bulat, bilangan rasional itu kan ya rasio antara dua bilangan bulat. Tapi kalau di fungsi ini, fungsi rasional itu rasio antara dua polinom. Gitu ya. Dan kalau kalian lihat ingat-ingat lagi yang namanya polinom, walaupun sulit gitu ya untuk dilakukan, tapi kita selalu bisa membuat polinom itu sebagai perkalian antara faktor-faktor linear dengan faktor kuadrat gitu. Ya, mau kayak gimana pun polinomnya itu bisa dilakukan. Ya, bisa. Masalah praktis beneran bisanya sih mungkin cukup sulit gitu ya, tapi dijamin bisa gitu. Ada jaminan bahwa kita bisa melakukan itu. Ya, ya kayak yang paling sederhana kan x kuadrat min 4 itu mentok, jadi kita bisa ubah jadi perkalian ini gitu. Ya. Oke. Terus misalnya apa lagi? Ya apapun polinomnya kita bisa jadikan perkalian ini atau perkalian linear seperti ini, fungsi-fungsi linear seperti ini, atau yang kuadrat gitu ya. Contohnya ya x kuadrat plus 1 kan nggak bisa dipecah ke linear gitu. Jadi fungsi rasional bisa kita pecah. Kita ubah ke dalam perkalian fungsi-fungsi linear dikali dengan fungsi kuadrat gitu. Ya, selalu bisa seperti itu. Oke. Ini yang akan kita apa yang akan kita kembangkan gitu. Itu kalau fungsi apa tadi? Fungsi polinom. Kalau fungsi rasional sedikit berbeda, tapi idenya sama gitu. Ya, dan datanya dari situ juga, dari fungsi polinom tadi, sifat fungsi polinom tadi gitu ya. Jadi kalau kita punya fx, f itu fungsi rasional, itu misalkan fx per gx, ini selalu kita akan bisa menyatakan sebagai apa ini h1x. Gimana ngomongnya ya? Oke. A per H1X ditambah B. Mungkin. Sorry, ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan di buku, tapi saya lebih suka mungkin kayak gini, kayaknya. Tambah AN per HNX. Tuh. Ditambah kebanyakan huruf nih. Ya, nggak apa-apa. G1X per apalagi yang belum. HN plus 1 aja ya. Oke. Ada kondisi itu lupa.
Gitu, ya. Ya sebenarnya ini fungsi kuadrat ini yang tidak bisa difaktorkan, gitu ya, menjadi fungsi linear, perkalian fungsi linear. Gitu. Oke, jadi sedikit lebih ribet daripada fungsi polinom, tapi intinya sama gitu ya. Dan ini disebutnya metode pecahan parsial, ya. Jadi kita memecahkan si fungsi rasional ini, rasional murni, ini menjadi pecahan-pecahan gitu ya. Makanya namanya pecahan parsial disebutnya. Oke, mengingatkan fungsi rasional murni, mungkin belum pernah disebut. Fungsi rasional murni itu fungsi rasional yang di atas itu apa? Pembilang apa penyebut? Ada yang tahu? Pembilang, Pak. Yang di atas pembilang, oke. Yang dari pembilangnya itu lebih kecil dari derajat penyebut. Itu ya. Contohnya ya X per X kuadrat plus 1 gitu. Yang di atasnya itu pangkatnya lebih kecil dari yang di bawah, pangkat terbesar. Seper X itu juga fungsi rasional murni. Contoh yang bukan fungsi rasional murni itu ya X kuadrat per X plus 1 gitu misalnya. Ya, gitu. Oke. Jadi ini integral fungsi rasional kita gunakan sifat ini. Tentunya ini masih terlalu ngawang gitu ya. Nanti akan diberikan contoh sedikit demi sedikit yang caranya kayak gimana untuk mengubah jadi pecahan parsial. Oh ya, kalau udah dipecah secara parsial kayak gini, itu bisa diintegralkan masing-masing dengan cukup mudah gitu ya. Yang penting mengubah si fungsi rasionalnya menjadi pecahan-pecahan parsial ini. Setelah dipecah parsial, integralkan masing-masing gitu. Ya. Oke, contoh-contoh. Misalnya integral 2x per x kuadrat min 3x plus 2 dx gitu ya. Oke. Nah, cara kita memecahkan ini menjadi pecahan fungsi rasional yang lebih sederhana adalah pertama kita faktorkan si penyebut. Kita faktorkan penyebutnya. Yang di bawah ini kita faktorkan. Ya, ini kan bisa. Kalau nggak bisa difaktorkan ya sudah gitu. Ini jadi x min 1, x min 2 gitu ya. Nah, terus kita pecah seperti ini. Ini ada a per x min 1 tambah b per x min 2 gitu. Kita cari a dan b-nya. Nggak tahu a b-nya berapa, tapi kita cari. Cara nyarinya gimana? Ya, balikin lagi. Kayak bolak-balik kita. Setelah kita pecah, kita satuin lagi. Ya. Di a x min 2, b x min 1. Gitu. Oke? Nah, dari sini, ya ini kan sama ya, ini fungsi rasional yang sama. Jadi ya kasarnya kita bisa, ya karena ini x min 1, x min 2, ini x min 1, x min 2 gitu. Seperti di saling menghilangkan. Jadi kita punya ini ya. X min 1. Nah, oke. Nah, dari sini nanti ada cara yang sedikit lebih cepat, tapi saya perlu jelaskan dari cara yang propernya dulu. Ya kita kali-kalikan terus dijumlahkan gitu ya. Ini jadi A tambah B X yang ada X-nya ditambah min 2A min 2A min 1 min B itu ya. Oke. Dan karena ini fungsi linear yang sama,
Jadi 2X itu sama dengan A plus B dikali X tambah min 2A min B. Ya, berarti mereka harus sama gitu ya untuk setiap X. Oke. Jadi koefisiennya juga harus sama gitu. Koefisien masing-masing. 0 sama dengan min 2A min B. Dari sini dapat B-nya itu min 2A. Dan karena B-nya min 2A, ini jadi 2 sama dengan A min 2A. Dan dapat A-nya min 2. Gitu ya. Terus B-nya kan min 2A, jadi B-nya 4. Min 2, min 2, 4. Jadi integral fungsi ini kita bisa tulis ulang menjadi pecahan parsialnya gitu. A-nya min 2, berarti min 2 per X min 1 ditambah 4 per X min 2 dx gitu. Kita bisa integralkan masing-masing. Ya, yang ini jadi min 2 ln mutlak X min 1, yang ini 4 ln X min 2. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ini selalu bisa dilakukan seperti itu ya. Mau ini kan bisa dipecah jadi 2. Mau dipecah jadi berapapun gitu. Ada A per X min 1, B per X min 2, tambah C per X min 3 misalnya gitu. Itu ya caranya seperti ini. Tapi karena ini baru 2 gitu, udah kelihatan kan ya. Bakal cukup repot kalau semakin banyak A, B, C-nya yang perlu dicari, semakin repot kita mencarinya. Nah, makanya ada cara yang sedikit apa ya, antara valid dan tidak gitu. Mungkin saya kasih catatan ini apa alternatif lain gitu cara nyarinya. Ada alasan matematisnya kenapa itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke sini ke persamaan ini X-nya itu jelas tidak boleh 1 dan 2 ya. X-nya jelas tidak boleh 1 dan 2. Tapi kalau kita melihat fungsi yang di atasnya, yang di atas kan itu sama-sama fungsi linear. Ya, 2X dan yang di atas ini fungsi linear kan. AX min 2 plus BX min 1 itu fungsi linear. Nah, karena itu kita bisa melakukan ini. Kalau kita punya 2 fungsi linear, ya justifikasinya rada lemah sih, tapi ya udahlah. Kita bisa sebenarnya nggak harus pakai nilai ini, tapi yang ini gampang gitu masukin. Ya. Kita pilih, kita masukin nilai, karena ini berlaku untuk setiap X, kecuali X-nya 1 atau 2, tapi ini fungsi linear, jadi sebenarnya ini berlaku untuk setiap X gitu. Ya, persamaan ini berlaku untuk setiap X. Walaupun awalnya ya memang tidak boleh gitu. Nah, tapi di sini fungsi linear, yang di bawahnya si pembilang ya apapun itu anggap aja nggak ada dulu gitu. Jadi kita pilih masukin X-nya 2, dapat apa? Ini kan 2 dikali 2 sama dengan yang A dikali 2 min 2 itu 0, terus B kali 2 min 1 itu kan ya B gitu ya. Dapat B-nya 4. Terus kalau kita masukin X-nya 1, yang ini jadi 2 dikali 1, yang ini jadi min A, yang B jadi 0. Udah dapat gitu langsung. Ya. Jadi nggak perlu repot seperti itu. Oke. Jadi ini ya bisa dilakukan sih. Ada apa? Ada pembenarannya gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, kalau enggak, kita lanjutkan ya. Ini masih yang sederhana. Dicoba lagi contoh yang lain. Misalnya integral, ya sebenarnya nggak terlalu ini sih perkalian yang di bawahnya. Oh ya, kalau misalnya kita punya yang tidak murni gitu ya, apa namanya itu tuh, fungsi rasionalnya tidak murni, kita buat dia jadi murni dulu gitu. Saya nggak akan ngasih contoh yang di integral karena kalau ngasih contoh ngasal suka susah nanti. Kalau kita punya yang kayak gini misalnya, jadi x kuadrat plus 1 per 2x min 1 gitu. Ini kan tidak murni. Kita ubah dulu ini jadi murni. Caranya ya dibagi gitu ya. Kayak pembagian bagi-bagian anak SD gitu. Kita bagi kayak gini. Oke. Ini jadi setengah x biar jadi x kuadrat gitu ya. Min setengah x dikurangi di setengah x tambah 1. Pangkatnya masih sama, ini dihilangkan lagi. Ditambah seperempat, tambah seperempat. Seperempat kali 2x setengah x, terus min 1 kali seperempat, min seperempat. Kurangi. Ini hilang, ini jadi 5 per 4. Oke. Nah yang ini, itu hasil pembagian, yang ini sisa. Ya kayak bagi-bagi anak SD gitu kan. Dan artinya x kuadrat plus 1 per 2x min 1 bisa kita tulis jadi setengah x plus seperempat, ini hasilnya, ditambah sisanya 5 per 4 per 2x min 1 gitu. Dan ini udah murni ya, karena pangkat yang di atas lebih rendah dari pangkat yang di bawah di derajatnya gitu. Oke, kita bisa kalau pecahannya tidak murni. Nggak kelihatan ya. Gitu. Oke. Nah, balik lagi. Contohnya adalah apa ya? Langsung aja, nggak usah diinin dulu. Misalnya x kuadrat plus 1 x min 1 gitu ya. Ya, langsung kita pecahkan dulu. X per 1, X plus 1, X per 1, X min 1. Nah, masalahnya di sini yang X kuadrat plus 1 gitu ya. Kalau yang X min 1 ini jadi oke. Mungkin jangan contoh yang ini dulu, sorry. X kuadrat X min 1 misalnya. Oke. Oke. Ini jadi X kuadrat X min 1. X min 1 ini dipecahnya itu. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah pas kita memecahkan ini secara parsial, kita harusnya menyatakan ini sebagai penjumlahan dari faktor-faktor dari semua faktor dari X kuadrat kali X min 1 gitu ya. Si faktor dari si penyebutnya, dan faktor dari penyebutnya itu kan ada 1, ada X kuadrat, ada X min 1,
ada X dikali X min 1, ada X kuadrat dikali X min 1 gitu. Faktornya banyak, tapi yang penting itu nggak semuanya gitu. Karena nanti ada yang disatukan, ada yang menghilang gitu. Setelah kita mencari konstantanya gitu, ada yang konstantanya 0, tapi ada yang juga konstantanya itu ya bisa disatukan dengan yang lainnya. Makanya yang penting itu adalah faktor yang muncul di sini dan terpisah gitu. Tapi kalau ada pengulangan seperti ini, si X kuadratnya juga masuk gitu sebagai faktor yang penting. Ya. Jadi ada X kuadrat, X min 1. Ini jadi A, B, C. Ya, bukan cuma X saja dan X min 1 atau enggak cuma X kuadrat saja dan X min 1. Tapi dua-duanya ada X dan X kuadrat. Terus ya X min 1. Jadi ada 3 yang perlu dicari. Oke? Dan ini kalau X kuadrat ya, kalau X pangkat 3 ya berarti ada X kuadrat, X pangkat 3. Kalau X pangkat 4 semuanya muncul gitu. Semua pangkat-pangkatan ini muncul. Ya, yang berulang ini muncul. Oke? Nah, samakan penyebut dan lain-lain ini jadi X min 1 tambah B X min 1 ya, tambah C X kuadrat. Oke, samakan penyebut. Dan ya kita punya ini. Oke, pakai cara licik kayak tadi juga, biar ya agak cepet. Kita pilih X-nya 0. Kalau yang sebelumnya itu, karena dia fungsi linear, 2 titik. Kalau kita punya 2 fungsi linear yang melewati 2 titik yang sama, mereka itu fungsi linear yang sama. Ini kan bukan fungsi linear. Tapi kita bisa melihat ini sebagai fungsi ya dalam tanda kutip parabola gitu ya. Ya rada ini sih, rada maksa sebenarnya. Dari sini sebenarnya udah kelihatan C-nya itu 0 ya. Ya bentar, ada yang salah nggak? Ini CX kuadrat. Ini BX min 1. Ini A. Ya oke. Jadi C-nya itu 0. Karena nggak ada fungsi kuadrat ya. Ya langsung aja ke C-nya 0. Kalau C-nya 0, yang tersisa itu ya tinggal ini. Oh enggak, C-nya enggak 0, sorry. Karena ya di sini masih ada yang X kuadrat ya. AX dikali X itu. Enggak jadi. Ya tadi X-nya 0, kita punya 1 sama dengan yang ini hilang, yang ini jadi min B. Jadi kita punya min B itu sama dengan 1, terus X-nya 1, 2 sama dengan min 1. 2 sama dengan yang ini 0, ini 0, C gitu ya, jadi C-nya 2. Terus satu lagi, ya bebas sih satunya lagi. Mau X-nya berapa, misalnya min 1 gitu, biar gampang dihitungnya. Ini kan jadi 0, sama dengan min A kali min 2, min 1 ya, B-nya kan min 1. Terus min 1, min 1. Plus 2 dikali min 1 kuadrat gitu. Ya, kita bisa dapat A-nya. Nggak konsisten banget ini. Ini 0 sama dengan 2A plus 2 plus 2. Jadi A-nya min 2 ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ya yang penting di integral fungsi rasional justru bukan mengintegralkannya ya. Karena teknik mengintegralnya sebenarnya udah lengkap gitu. Yang penting justru memisahkan ini. Cara kita memisahkan ini. Ya. Oh, by the way, kalau kita lihat yang ini sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi ini ya. AX plus B per X kuadrat plus C per X min 1 gitu. Ya. Jadi sebenarnya hanya ada 2. Tapi yang X kuadrat itu yang di atasnya bukan konstanta aja, tapi AX plus B.
kalau misalnya kita punya yang seperti ini, sorry, pencet per X tambah B per X kuadrat tambah C per X pangkat 3, ini kalau kita samakan penyebutnya, sebenarnya ini bisa kita jadikan, ini kan, apa namanya, ini AX kuadrat, ditambah BX, ditambah C gitu. Yang ini X pangkat 3, yang atasnya X kuadrat. Jadi pangkatnya selisihnya 1 gitu. Ya, bisa kita sederhanakan jadi ini nulis. Nggak perlu dipecah seperti ini. Oke. Kita ke sini lagi. Integral ini berarti menjadi sama dengan integral apa aja tadi? Per X, A-nya itu min 2 ya, tambah per X kuadrat, B-nya itu min 1, tambah per X min 1 itu 2 dx ya. Kita integralkan masing-masing. Yang min 2 per X itu jadi min 2 ln mutlak X, min 1 per X kuadrat, jangan lupa ini jadi 1 per X bukan ln. X kuadrat, 1 per X kuadrat kan X pangkat min 2 gitu. Dan yang ini jadi 2 ln mutlak X min 1. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak lanjut. Oke. Nanti ada langkah-langkah yang diberikan di buku gitu. Saya hanya akan mengkopinya ke sini terus sedikit menjelaskan. Nah, yang ketiga kita balik lagi ke yang tadi ya. X kuadrat plus 1 sekarang. Nah, memisahkannya sebenarnya kurang lebih prinsipnya sama gitu dengan yang di atas ya. Jadi ada plus per X min 1. Bedanya adalah yang si X kuadrat plus 1 ini kan tidak bisa kita pecah jadi bentuk linear gitu. Ya. Jadi kita langsung tuliskan seperti yang ini gitu. Ya. Oke. Kalau yang ini kan dipisah dulu, ada A per X, ada plus B per X kuadrat, tapi kan ini sebenarnya bisa disatukan jadi seperti ini. Oke. Nah, karena yang ini tidak bisa dipecah jadi linear, tetap dalam bentuk kuadrat gitu. Jadi yang ini tetap kayak gini, tapi di atasnya itu AX plus B. Ini C. Ya, bedanya itu. Setelah itu, sama caranya. W, ini kita kalikan dengan X min 1, C, X kuadrat 1, terus dibagi 1, X min 1, dan ya gitu. Ya, kita punya X plus 1 sama dengan ini, si pembilang, kayaknya ini pembilang, itu terus cari kali-kalikan atau misalnya tadi masukin pilih X-nya berapa gitu terus masukin gitu ya. Silahkan cari sendiri, bisa seperti itu. Oke. Kalau misalnya X kuadrat plus 1-nya ada banyak, ya prinsipnya sama kayak yang tadi gitu ya. Jadi kalau pangkat 3 setelah disatukan jadi pangkat 3, yang di atasnya itu pangkat 2. Kalau di bawahnya itu pangkat 4, setelah disatukan yang di atasnya ya pangkat 3 gitu. Ya, semacam itu. Oke. Ada pertanyaan? Ya ini mungkin lebih terstruktur gitu. Saya kadang suka loncat-loncat kayak gitu. Nah ini lebih. Nah,
ubah pembagian anak SD tadi. Ya. Oke. Nah terus kita faktorkan dx-nya. Jadi linear atau kuadrat yang tidak bisa itu bisa dilakukan. Kalau yang seperti ini, ya, kayak yang tadi, si x kuadratnya x atau langsung seperti ini. Ya, oke. Nah, ini dulu atau langsung kayak gini atau seperti ini gitu ya. Sama aja kan. Oke, gitu. Bisa dipecah seperti ini. Terus kalau misalnya faktor kuadrat yang tidak bisa difaktorkan kayak gini, ditulis seperti ini gitu ya. Yang atasnya itu plus B. Kalau berulang, semuanya kayak bawahnya kita ada ini terus langkah berikutnya ya kita cari tulis ada A, B, C dan bisa sampai berapapun gitu tergantung fungsi inputnya seperti apa ya fungsi yang di bawahnya seperti apa gitu. Hilang itu yang disamakan penyebut dan itu ya ya bisa dipilih X-nya atau dikali-kalikan terus bisa kayak gini atau kayak gini gitu ya. Latihan ya harus banyak latihan. Kalian bisa karang-karang sendiri gitu tentunya lebih mudah kalau ini nggak perlu dikalikan dulu gitu udah dipecah seperti ini biar kita nggak repot mencari faktornya ya. Ini juga saya ngarang sih maksudnya nggak ngarang sih ya ngasal gitu ya dan kita bisa dapat gitu nilainya jadi ya harusnya nggak masalah jadi bikin soal sendiri kerjakan sendiri gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Dan itu semua teknik integrasi yang dipelajari ya. Jadi intinya sebenarnya substitusi. Tapi sebelum substitusi itu kita harus melakukan sesuatu dulu gitu ya. Kayak yang di sini kan kita perlu pakai pecahan parsial. Kalau yang trigonometri kita perlu apa namanya? Ya gunakan identitas trigonometri. Terus yang rasional sudah cukup enak gitu ya. Kalau ketemu bentuk ini, misalkannya ini. Kalau bentuk ini, misalkannya ini. Gitu. Dan ya parsial sih beda sendiri ya. Ya integral parsialnya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Bisa izin bertanya? Ya. Untuk soal latihan bisa mencari di mana ya Pak? Tapi belum ini belum dipublish. Oh. Ditunggu aja.
Untuk tutorial tahun lalu mungkin mahasiswa bisa mencari nggak ya? Tanya kakak tingkat yang saya udah nggak tahu kemana juga. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Untuk yang bab ini rada mirip sih antara mat 2A dan 2C gitu. Jadi nggak masalah kalian mau minta ke kakak tingkat yang belajar 2A atau 2C gitu. Atau di buku aja. Kalian bisa nyari bukunya gitu, Purcell, buku Purcell. Ya. Saya nggak nyaranin kalian untuk pergi ke situs-situs yang kalian bisa download gratis gitu, kayak Genlib atau Bookzz gitu ya. Saya nggak nyaranin kalian untuk pergi ke situ. Jadi jangan Google Genlib terus keluar alamat yang lengkap, terus masuk ke situ, terus nyari kalkulus Purcell, terus download PDF-nya dari situ. Jadi jangan lakuin itu ya. Genlib namanya. Ingat, jangan ke situ. Ada pertanyaan? Genlib apa libgen? Ya itu, dua itu ya. Cari aja pasti ketemu. Tapi jangan ya. Ada lagi? Oke, kalau enggak, ya sudah. Sampai ketemu besok. Ini asa terlalu sering, tapi ya habis itu jedanya cukup lama ya, dari Kamis sampai Minggu. Ya, jadwalnya kayak gitu, mau gimana. Ya, sampai ketemu besok ya. Ini kalian coba baca sendiri, harusnya sudah di-sync dengan yang di Teams. Kalau ada pertanyaan, ya tanyain aja ya di Discord gitu. Saya sudah buat per section, nanti tiap bab ada ininya, jadi tanyakan sesuai babnya gitu. Itu boleh tanya kapan aja gitu, nggak ada jam-jam tertentu. Saya kadang begadang juga, kadang enggak gitu, tergantung mood. Atau lagi pengen ngegrind armor apa gitu di MHW, ya terserah ya. Jadi ya, kalau misalnya saya lambat balasnya pas malam gitu, ya berarti saya lagi tidur. Bukan tipe orang yang sensitif dengan itu. Lagian HP selalu saya silent gitu, jadi nggak masalah. Kalian mau ngomongin saya kapan aja gitu ya. Tanyain aja kalau ada pertanyaan sebelum lupa. Oke? Sampai ketemu besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.